Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahdatul Islamiyah. Saya dari Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat salah satu video yang berjudul Cara Mendidik Anak yang Baik dan Benar di usia 7-17 tahun. Di sini, seorang anak tak selamanya terus menjadi anak kecil. Seiring bertambahnya usia, mereka akan tumbuh mulai dari bayi, anak-anak, remaja, lalu dewasa. Remaja dalam bahasa aslinya adalah adolesce yang berasal dari bahasa adolescer yang artinya tumbuh atau tumbuh mencapai kematangan. Remaja merupakan suatu pertumbuhan, baik pertumbuhan maupun perkembangan terjadi pada usia 12-22 tahun, di mana ditandai adanya pubertas bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Remaja menurut Maffer 1982 berlangsung antara usia 12-21 tahun bagi perempuan dan 13-22 tahun bagi laki-laki. Menurut Juhja 2011, masa remaja adalah masa datangnya pubertas sekitar usia 11-14 tahun atau sampai 18 tahun. Masa remaja juga merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini merupakan masa-masa sulit bagi remaja maupun orang tua. Berikut perkembangan beberapa masa remaja. Yang pertama, remaja mulai menyampaikan kebebasan dan haknya untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Tak jarang hal ini sering menciptakan ketegangan antara remaja dan orang tua. Yang kedua itu, remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya. Ini berarti pengaruh orang tuanya mulai melemah. Misalnya, model pakaian yang sedang populer di kalangan artis-artis Korea, seorang remaja pasti ada keinginan untuk meniru model pakaian sang artis idola tersebut. Demi ingin terlihat cantik dan sempurna layaknya artis papan atas. Tapi, apa yang terjadi ketika seorang remaja tersebut berdandan dan model pakaian yang tidak sesuai dengan norma dan masyarakat sekitar kita? Pasti orang tua menegur dan akhirnya remaja tersebut tak lagi mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya. Ia lebih mendengarkan saran dari temannya yang sejalan dengan apa yang dia inginkan. Yang ketiga itu, remaja mulai mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhan maupun seksualitasnya. Yang keempat, remaja sering menjadi terlalu percaya diri dan ini seiring dengan perkembangan emosinya yang meningkat. Akibatnya ia sukar menerima nasihat dari orang tuanya. Setelah mengalami perkembangan, menurut Jahja 2011, remaja juga mengalami kesulitan atau bahaya yang akan dirasakannya dampaknya oleh remaja itu sendiri maupun orang tuanya. Dan hal ini normal terjadi pada masa-masa ini. Antara lainnya seperti variasi kondisi kejiwaannya. Biasanya yang menyebut mudian yaitu suatu keadaan atau perasaan yang berubah-ubah, kadang terlihat pendiam, pemarah, malu, cemberut, cuek atau sebagainya. Pada masa remaja, perilaku ini tuh normal terjadi. Tetapi orang tua juga harus memperhatikan jika kondisi tersebut. Apakah dia sedang ada masalah dengan temannya atau lain sebagainya. Yang keduanya itu rasa ingin tahu seksual dan coba-coba. Hal ini normal dan sehat juga. Rasa ini akan mengakibatkan timbulnya ketertarikan pada lawan jenis dan ini normal terjadi pada remaja. Sebagai orang tua harus membekali batasan-batasan yang mana boleh dan yang mana yang tidak boleh dilakukan dan ketika bergaul dengan lawan jenisnya. Membolos tidak ada gairah untuk bersekolah dan belajar sehingga ia cenderung membolos bersama teman-teman sebayanya. Perilaku antisosial seperti suka mengganggu, berbohong, agresif, dan kejam. Sebabnya bermacam-macam dan banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Penyalahgunaan obat bius. Hal ini dapat atau bisa dipengaruhi oleh lingkungan seperti teman atau kontrol orang tua yang cenderung longgar. Karena salah satu karakteristik remaja adalah rasa ingin tahunya yang tinggi dan suka coba-coba. Inilah salah satu bahayanya jika orang tua tidak mengontrol dengan baik bagaimana ketika remaja bergaul di luar rumah dan ketika remaja salah memilih teman itu akan berakibat fatal. Setelah beberapa kesulitan dan bahaya yang dialami di masa remaja, lantas apa yang harus dilakukan orang tua agar hal-hal buruk
tersebut tidak terjadi pada anak-anak mereka. Banyak orang tua yang seringkali merasa khawatir dengan pergaulan anak-anak mereka di luar pengawasannya. Salah satu solusi agar orang tua tetap bisa menjangkau pergaulan anaknya dengan menjadi sebagai orang tua sekaligus seorang sahabat yang baik bagi anak remajanya, maka di sini ada beberapa tips. Yang pertama itu memberikan pendidikan agama yang cukup. Berikanlah pendidikan agama yang kuat dengan cara menanamkan sejak dini agar anak yang sedang beranjak dewasa tidak terjerumus pada jalan yang salah atau kelam. Yang kedua itu percaya pada anak. Berikan kepercayaan kepada anak-anak kita, karena kita orang tua memberi atau menaruh kepercayaan yang besar kepada anak, maka anak-anak akan lebih menghargai dan merasa bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh orang tuanya. Dan yang ketiga itu tanamkan tanggung jawab dalam kebebasannya. Mulailah dengan meyakinkan diri sendiri bahwa anak Anda sedang memasuki tahap perkembangan di dalam kehidupan sosialnya. Dan yang keempatnya itu cara mengerti dunia anak. Seperti pepatah yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Istilah ini dapat menggambarkan dunia anak zaman sekarang. Zaman remaja orang tua kita dulu pasti beda dengan remaja anak sekarang. Yang kelima itu luangkan waktu bersama. Luangkanlah sedikit, atau semisal kita ketika libur sore harus sambil minum teh di teras depan rumah, atau malam sebelum tidur, saat-saat inilah merupakan waktu yang cukup hangat untuk kebanyakan keluarga yang untuk bercengkrama menceritakan segala hal yang telah mereka alami dalam seharian ini. Yang keenam itu menjadi sahabat untuk anak Anda. Tempatkan diri Anda bukan hanya sebagai orang tua, tapi juga menjadi sahabat bagi anak remaja Anda. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.